Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sinta Novelia SST MNS dalam mata kuliah Biostatistik. Nah, hari ini di pertemuan 11 kita punya topik tentang jenis-jenis uji statistik, di mana nantinya kita akan fokus pada topik jenis statistik parametrik. Oke, sebelumnya Anda tentu sudah memahami perbedaan jenis statistik antara inferensial dan deskriptif. Ya, nah di sini kita akan bahas lagi bagaimana sih cara mengaplikasikan statistik inferensial itu sendiri saat kita mengolah data nanti. Oke, saya masuk. Nah, yang pertama kita akan masuk jenis-jenis uji statistik berdasarkan parameter. Ya, kita punya dua jenis statistik di sini, yaitu parametrik dan non-parametrik. Nah, perbedaannya di mana? Yaitu pada skala ukur dan distribusi data. Nah, statistik parametrik itu kita gunakan ketika kita memiliki variabel dengan skala ukur numerik. Artinya masih ingat, skala ukur numerik adalah interval dan rasio. Ya, kemudian untuk statistik non-parametrik kita gunakan ketika kita memiliki variabel dengan skala ukur kategorik, yaitu nominal dan ordinal. Nah, selain dari skala ukur, ya faktor pembeda antara parametrik dan non-parametrik itu sendiri adalah distribusi data. Nah, ketika Anda memiliki skala ukur numerik, Anda harus melakukan uji normalitas terhadap data yang Anda punya. Ketika data Anda normal, maka Anda bisa menggunakan statistik parametrik. Tetapi, ketika data Anda tidak normal, Anda tidak bisa menggunakan statistik parametrik, melainkan non-parametrik, walaupun skala ukur Anda adalah numerik. Oke, jadi kesimpulannya ada dua perbedaannya. Yang pertama skala ukur, yang kedua distribusi data. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang analisa data. Ya, kita punya 3 jenis analisa data, yaitu univariat, bivariat, dan multivariat. Nah, univariat ini biasanya dilakukan pada descriptive study, yaitu penelitian yang hanya ingin melihat gambaran suatu kejadian. Ya. Sementara analisis bivariat itu dilakukan pada correlational study, yaitu penelitian yang ingin melihat hubungan dua variabel. Yang ketiga, analisis multivariat yang ingin melihat lebih dari 2 variabel. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan ciri-ciri dari statistik parametrik dan non-parametrik itu ya. Nah, kita lihat statistik parametrik ya. Seperti yang sudah saya jelaskan, statistik ini membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan data interval atau rasio. Artinya, ketika Anda memiliki variabel penelitian, usahakan skala ukur Anda bersifat numerik. Apakah semua variabel bisa dinumerikan? Jawabannya tidak. Tetapi kita sebagai seorang researcher bisa mengusahakan bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan data numerik dari variabel yang ingin kita teliti. Misalnya dengan cara mengkondisikan instrumen atau dengan cara mengusahakan variabel itu datanya yang diambil adalah data numerik dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, statistika parametrik ya itu mempertimbangkan jenis sebaran data. Jadi pada statistik parametrik ini kita datanya harus bersifat normal, distribusinya harus normal. Ya, contohnya apa? Ada uji Pearson-R correlation, ya, ada uji Z, ada uji T, kemudian ada uji ANOVA. Nah, untuk hari ini kita hanya akan mempelajari tentang uji Pearson-R correlation. Bagaimana dengan statistik non-parametrik? Ya, nah untuk statistik non-parametrik ini kita tidak harus menggunakan skala ukur numerik, tetapi kita bisa menggunakan skala ukur kategorik. Contohnya apa? Nominal dan ordinal. Ya. Nah, apakah bisa menggunakan data numerik? Tetap bisa, ya, asalkan kita memenuhi asumsi untuk statistik non-parametrik. Nah, untuk statistik non-parametrik itu datanya tidak harus terdistribusi normal ya. Contohnya apa? Ada binomial test
chi-square test, kemudian ada median test, Friedman test, dan lain-lain. Uji Spearman, kemudian ada Kruskal-Wallis, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, contoh yang pertama yang akan saya sajikan di sini ya adalah uji statistik parametrik, yaitu Pearson-R correlation. Dari topiknya saja kita melihat ini adalah uji untuk melihat korelasi ya, korelasi antara dua variabel. Nah, di sini Pearson-R correlation digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan ya, linearitas dari dua variabel. Nah, dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan variabel lainnya, baik dalam satu arah maupun dalam arah yang berkebalikan. Nah, harus diingat bahwa nilai koefisien korelasi yang kecil atau tidak signifikan bukan berarti kedua variabel tersebut tidak saling berhubungan. Ya, mungkin saja dua variabel mempunyai eratan hubungan ya, namun nilai koefisien korelasinya mendekati 0. Ya, misalkan saja pada kasus hubungan nonlinier. Oke, nah uji korelasi ini termasuk parametrik. Jadi, asumsi yang harus dipenuhi adalah skala ukur apa? Masih ingat? Ya, numerik dan datanya terdistribusi normal. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini saya akan contohkan satu jenis penelitian. Ya, biasanya nih ya, mahasiswa kebidanan sering banget meneliti tentang topik anemia. Ya, anemia pada ibu hamil. Saya contohkan judulnya adalah hubungan antara status gizi dengan anemia pada ibu hamil. Ada yang tahu variabel yang kita teliti itu yang mana? Nah, variabel independennya adalah, atau variabel bebas adalah status gizi. Nah, di sini status gizi itu bisa diukur dengan berbagai metode. Nah, biasanya yang paling simpel atau sederhana itu diukur dengan melihat lingkar lengan atas ibu hamil atau lila. Ya, di sini ada hasil ukur ya. Lila kita bisa ukur dalam angka ya, dalam sentimeter. Kemudian ketika variabel kita lingkar lengan atas ya yang mau kita teliti, yaitu variabelnya status gizi. Kemudian hasil ukurnya itu adalah lila dalam sentimeter, misalkanlah 23 cm gitu ya. Maka skala ukur kita apa? Tentunya pasti rasio. Oke. Nah, kita lihat lagi variabel terikatnya yang mana? Ada yang tahu? Adalah anemia. Nah, anemia biasanya researcher atau peneliti-peneliti muda, yang maksudnya yang masih D3 atau S1 menggunakan skala ukur kategorik untuk anemia. Nah, kenapa biasanya diklasifikasikan menjadi anemia dan tidak anemia? Ya, anemia dan tidak anemia. Boleh nggak begini? Boleh, tidak ada yang salah. Tetapi dalam hal ini saya menyarankan ya agar Anda menggunakan variabel dengan skala ukur numerik. Kenapa? Agar Anda bisa menggunakan statistik parametrik. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menjadikan anemia itu skala ukurnya numerik, Bu? Ya kan? Nah, caranya adalah Anda analyze dulu. Anemia itu didapatkan dari mana? Ya, indikatornya apa? Adalah hemoglobin. Nah, kadar hemoglobin itu kan angka ya. Ya, misal ya 12,5. Nah, 12,5 itu kan angka. Jadi kita bisa gunakan sebagai hasil ukur dari anemia. Sehingga skala ukurnya menjadi rasio. Oke. Nah, ketika skala ukur anemia Anda adalah rasio, dan skala ukur independen variabel Anda adalah juga rasio, yaitu angka dalam sentimeter, maka asumsi pertama terpenuhi untuk statistik parametrik apa? Yaitu skala ukur numerik. Oke. Nah, yang kedua, pertanyaannya adalah asumsi kedua yang harus dipenuhi apa? Adalah distribusi data, ya. Distribusi data harus normal. Setelah Anda melakukan penelitian atau data collection, Anda harus analyze distribusi data.
ketika distribusi data Anda normal dan skala ukur Anda sudah numerik, maka Anda bisa melakukan uji statistik parametrik untuk menguji apakah ada hubungan antara status gizi dengan anemia. Apa ujinya? Yaitu Pearson-R correlation. Oke, paham ya sampai di sini? Kita lanjut. Nah, dalam uji Pearson-R correlation, Anda harus pahami ada yang namanya koefisien korelasi atau R ya. Nanti di output SPSS saya akan lihatkan di mana nilai R. Nah, koefisien korelasi ini dia akan mengukur kekuatan ya dan arah hubungan linear dari dua variabel. Nah, nilai koefisien korelasi yang kecil atau tidak signifikan bukan berarti kedua variabel tersebut tidak saling berhubungan. Ya, mungkin saja dua variabel mempunyai keeratan hubungan yang kuat, namun nilai koefisien korelasinya mendekati 0 ya. Misal pada kasus-kasus hubungan antar dua variabel yang non-linier. Dengan demikian, koefisien korelasi hanya mengukur kekuatan hubungan linier dan tidak pernah hubungan non-linier. Oke. Karakteristiknya bagaimana? Yang pertama, nilai R itu selalu terletak antara min 1 sampai plus 1. Diingat ya. Yang kedua, nilai R tidak berubah apabila seluruh data ya, baik pada variabel X, variabel Y, atau keduanya dikalikan dengan satu nilai konstanta. Yang pastinya konstantanya tidak sama dengan 0. Yang ketiga, nilai R tidak berubah apabila seluruh data baik pada variabel X dan Y atau keduanya ditambah dengan suatu nilai konstanta tertentu. Ya, selanjutnya, nilai R tidak akan dipengaruhi oleh penentuan mana variabel X dan mana variabel Y. Kedua variabel bisa saling dipertukarkan, artinya bisa saling bertukar letak ya. Kemudian yang terakhir, nilai R ini hanya untuk mengukur kekuatan hubungan linier dan tidak dirancang untuk mengukur hubungan non-linier. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakan uji korelasi menggunakan SPSS agar nanti Anda dalam pengolahan data bisa menggunakan SPSS ya untuk uji korelasi. Seperti biasa, untuk tampilan menu SPSS Anda bisa lihat di sini ya di data view. Sebelumnya Anda sudah harus bisa memasukkan variabel atau menginput variabel yang akan Anda teliti di variabel view ya, di sini ya. Kemudian Anda harus isi data yang sudah Anda collect tadi pada data collection atau pada saat pengumpulan data di data view ya, seperti yang ada pada modul. Dibaca lagi ya modulnya ya. Next. Nah, di sini saya akan jelaskan langkah-langkah dalam uji Pearson-R correlation. Apa yang Anda lakukan? Yang pertama, klik Analyze, and then klik Correlate, and klik Bivariate. Kemudian, Anda masukkan variabel yang akan Anda uji korelasinya ke dalam kotak variables. Ya. Nah, pada bagian Correlation Coefficients, Anda harus klik Pearson. Ya, centang Pearson. Nah, pada bagian Test of Significance, Anda klik Two-Tailed. Ya. And then di sana akan ada options, lalu Anda harus klik means and standard deviations. Oke, kemudian klik exclude cases pairwise, and then klik continue, and then klik OK. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, saya contohkan di sini SPSS-nya sudah aktif, data view-nya sudah diisi ya. Kemudian di sini Anda bisa ketik data variabel Y, X1 dan X2 atau bisa copy dari Excel ke sini ya. Nah, pastikan jumlah data yang tercopy sebanyak 50 data. Artinya sesuai dengan data yang Anda punya saja. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Di sini ada variabel Anda akan muncul di sini. Nanti Anda bisa isi di sini. Atau Anda bisa copy dari Excel dan seterusnya. Oke. Nah, tadi langkah-langkah tadi kita bisa aplikasikan, Anda bisa lihat di screen sini ya. Dimulai dengan analyze ya, uji korelasinya ya. Ini analyze, klik, nanti akan muncul correlate. Anda tahan kursornya, maju ke sini akan muncul bivariate ya. And then
Setelah Anda klik bivariat, akan muncul seperti ini view-nya. Nah, di sini Anda harus memasukkan variabel yang ingin Anda teliti. Ya, uji korelasi apa yang ingin Anda teliti. Anda bisa tarik kursor ini ke bawah, ya, agar melihat variabel-variabel yang Anda input di data view. Kemudian pindahkan ke sini dengan cara mengklik tombol ini. Ya. Oke. Nah, seperti ini ya, sudah diblok, kemudian dia pindahkan ke sebelah variables. Nah, ini dia sudah pindah ya. Nah, jangan lupa nanti mengklik Pearson and then Total ya. Dan nanti Anda bisa klik oke. Nah, hasilnya bagaimana? Mari kita lihat hasilnya. Seperti ini ya. Nah, output SPSS akan tampil seperti di bawah ini. Ya, kita bisa lihat di sana ada koefisien korelasi dan ada signifikan total, artinya nilai p-value-nya dari hubungan antar dua variabel tadi. Ya, di sini kita bisa lihat ya, ada pedoman koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi tadi apa? Adalah nilai R. Ya, ingat. Di sini dia dibagi menjadi 6 level. Ya. Ketika R-nya 0,00 sampai 0,2 itu hubungannya sangat lemah. 0,21 sampai 0,4 hubungannya lemah. 0,41 sampai 0,6 hubungannya sedang. Sedangkan 0,61 sampai 0,8 hubungannya kuat. Sedangkan ketika nilai R-nya 0,81 sampai 0,99 hubungannya sangat kuat. Nah, ketika kalian punya R itu sama dengan 1, maka variabelnya akan berkorelasi sempurna. Ya, kita lihat sekarang output correlation-nya di sini. Oke, di sini kita bisa lihat ini adalah tabel silang ya antara masing-masing variabel. Di sini ada variabel Y, X1 dan X2. Ya, di sini contohnya ada perkembangan kesehatan balita, Y-nya, X1-nya pengetahuan ibu tentang kesehatan, dan X2-nya adalah intensitas pemberian ASI eksklusif. Nah, di sini kita bisa lihat ketika Y dihubungkan dengan Y, itu maka R-nya adalah 1, sedangkan signifikan totalnya nggak ada. Ya, kenapa? Karena kita menghubungkan variabel yang sama. Ya, maka ketika kita ingin menghubungkan variabel X1 ya dengan Y, kita bisa lihat di sini nilai signifikan totalnya berapa? 0,002. Nah, ketika signifikan totalnya sama dengan 0,002, artinya dia lebih kecil apa lebih besar dari 0,05? Lebih kecil ya. 0,002 itu lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara X1 dengan Y. Oke. Nah, sekarang bagaimana hubungan tadi? Ya, bagaimana korelasinya, seberapa kuat? Maka kita lihat nilai Pearson correlation. Berapa? 0,425. Nah, merujuk lagi ke tabel tadi. 0,425 itu dia ada di level mana? Sedang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara variabel X1 dengan Y itu adalah signifikan. Sedangkan nilai R-nya adalah 0,425 dengan tingkat hubungan sedang. Paham ya? Saya contohkan satu lagi ya. Kita coba hubungkan antara variabel X2 dengan Y. Ya, X2 dengan Y. X2 dengan Y, lihat tabel ini ya, X2 dengan Y. Nah, kita lihat nilai signifikan totalnya adalah 0,00 tak terhingga. Ya, berarti artinya apa? 0,000 tak terhingga itu lebih kecil apa lebih besar dari 0,05? Lebih kecil ya. Berarti terdapat hubungan yang signifikan antara X2 dengan Y. Nah, seberapa kuat hubungan tadi? Maka kita lihat Pearson correlation atau nilai R.